Ya saudara, dendam kesumat memang sering membawa petaka. Seorang wanita tewas setelah disekap dan dianiaya oleh sopir pribadinya di perumahan mewah di Kompleks Gria Inti Sentosa, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Tak hanya itu, adik dari korban juga dianiaya hingga terluka. Mengapa sang sopir tega menghabisi nyawa majikannya? Simak buser kasus dendam kesumat sang sopir berujung maut. Korban yang pertama disekap dan ada peristiwa kekerasan ya, dipukul muka lah atau dagu sebanyak 2 kali. Sebuah kawasan perumahan mewah di Kompleks Gria Inti Sentosa, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu malam lalu dipenuhi sejumlah mobil dan sekelompok warga yang berkerumun di sebuah rumah mewah. Keberadaan tim Inafis dan sejumlah polisi yang lalu lalang di sekitar rumah itu menguatkan dugaan baru saja terjadi peristiwa kriminal. Dan benar saja, dari keterangan saksi mata, di rumah itu baru saja terjadi peristiwa usaha perampokan dan pembunuhan. Kejadian ini diketahui saat seorang pemilik rumah R curiga karena gerbang rumah digembok. R panik karena kakaknya M yang sudah lansia tidak kunjung mengangkat telepon. Ia pun memanggil sejumlah tetangga. Mau keluar dipanggil sama enciknya. Dipanggil, minta pertolongan lah, ini takutnya ada apa-apa di sendirian. Ya udah saya bantuin ke atas. Udah naik ke atas enciknya. Saya begitu di tangga, dia langsung meeting saya, Pak. Nih sampai saya kena ini. Si siapa tuh bang? Siapa si sopir itu namanya siapa? Saya nggak kenal Pak. Saya nggak kenal namanya. Orang dia supir baru Pak. Baru jalan 3 bulan kayaknya. Kurang lebihnya lah ya. Nah terus abang diapain tuh bang? Cuma dipiting doang. Begitu piting ya saya langsung respect Pak. Saya respect, saya banting dia. Begitu banting saya langsung teriak, maling. Nah itu ada warga, ini tutup pintunya ini biar dia nggak keluar mungkin ya. Pas begitu ditutup, nah saya langsung ke posko. Peristiwa penyekapan dan penganiayaan terhadap M, wanita yang sudah berusia 76 tahun ini, berlangsung sejak sore hingga pukul 8 malam. Hingga akhirnya M menghembuskan nafas terakhirnya. Korban yang pertama disekap dan ada peristiwa kekerasan ya, dipukul muka lah atau dagu sebanyak 2 kali. Terus yang korban kedua ini yang tadi pertama meninggal. Terus yang kedua ini kan masuk ke rumah sakit karena sempat mau dipatahin lehernya. Warga ini mengepung rumah korban dan pada saat pengepungan dari pihak warga menelpon Polsek Tanjung Priok dan sampai pada saat anggota datang ke sini ketika lakukan penggeledahan ternyata tersangkanya ada sembunyi di atas. Tersangka penyekap, pembunuh M dan penganiaya R yang ternyata adalah supir dari kedua wanita malang ini langsung ditangkap polisi. Sementara isak tangis kedukaan terdengar dari kerabat korban saat korban M dievakuasi. Jasad korban M dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Penyidik Polsek Tanjung Priok masih melakukan pemeriksaan terhadap Herman, supir yang nekat akan merampok dan membunuh majikannya. Mantan supir taksi online yang baru 3 bulan bekerja sebagai supir di rumah mewah majikannya R dan M sebenarnya lebih mengincar R yang sering membuat ia sakit hati. Jadi si pelaku ini sakit hati dengan korban, jadi sering dimarah-marahi di tempat umum, jadi menimbulkan dendam dan juga ingin menguasai harta korban. Karena menurut keterangan yang bersangkutan, si pelaku ini mempunyai banyak hutang. Perkenalan tersangka dan korban bermula saat tersangka menawarkan diri menjadi supir pribadi R. Ini yang ternyata malah menyebabkan M, kakak R, kehilangan nyawanya. Tersangka mengaku tak berniat membunuh M dan tadinya hanya bermaksud menguasai harta korban R. Namun karena korban R tidak kunjung pulang, M lah yang jadi sasaran.
saya salah dikit itu sampai disamain kayak orang lain. Kamu itu dia lebih pintar, saya bodoh tapi masih pakai. Ngomongnya di dah yang itu. Ya, karena kan yang ada di tempat cuma dia doang sendiri. Sempat ada kata-kata kasar yang diucapkan. Ya, kalau yang mati itu sebenarnya kagak ada musuh, kagak ada selain etikat pen ngebunuh. Karena ibaratnya kasarnya sempat lihat, akhirnya disitulah. Utangnya berapa? Utangnya hampir kalau dihitung-hitung hampir 50-an. 50 juta. Nah, Upaya perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Bersangkutan yang untuk melaksanakan perampokan atau sejenisnya seperti itu, tapi karena pada saat pelaksanaan adanya perlawanan, makanya korban akhirnya meninggal dunia dengan upaya seperti pencegahan dan penempalan mulut dengan menggunakan alat ini seperti masker kaos kaki. Atas kekejamannya, Herman dijerat pasal berlapis, pasal tentang penganiayaan dan pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang akan membuatnya mendekam di penjara dalam waktu yang lama, setimpal dengan perbuatan tersangka.